Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sky2 Academy yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di webinar kali ini. Webinar kali ini dengan tema yang spesial banget ya kayaknya, yaitu memulai karir sebagai developer freelance. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih, yang pernah dengar freelance itu apa sih? Terus kayak gimana ya cara mau jadi freelance? Dan freelance kerjanya ngapain aja. Nah, itu semua bakalan kita bahas kupas tuntas di webinar kali ini. Oke, sebelum mulai saya sharing, uh, saya pengen berkenalan dulu dengan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ian Rahmandana. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 3 di salah satu kampus Depok, yaitu Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di situ ada LinkedIn saya, atau ada Instagram saya. Jadi teman-teman yang mau connect setelah ini, ntar ada pertanyaan atau tadi belum sempat nanya, boleh langsung di connect saya, nanti langsung DM aja nggak apa-apa. Feel to free kok. Saya juga kesibukan saya sebagai freelancer yang pertama, itu yang utama. Terus juga saya konten kreator juga di channel YouTube saya. Itu ada channelnya. Nah, channel YouTube saya itu seputar IT dan freelance. Kayak saya sering berbagi tips untuk membuat portofolio atau tips ngoding, tips pemrograman seperti itu. Nanti boleh dicek aja. Nah, oke. Tadi introduction-nya sudah saya ucapkan. Nah, sekarang kita masuk ke introduction mengenai freelance. Jadi sebenarnya apa itu freelance? Kalau kita mau menjadi freelancer, otomatis kita harus tahu tuh freelance itu apa. Nah, kalau dari saya pribadi, pengertian freelance itu simpelnya itu tenaga kerja atau pekerja yang nggak terikat sama instansi manapun. Jadi teman-teman kalau freelance ya kerja semuanya yang manage teman-teman, dari mulai waktu, dari mulai upah kerja, itu semua yang manage teman-teman. Manajemen project itu semua kita yang megang gitu. Jadi kita benar-benar freelance gitu. Nah, di freelance itu ada beberapa bidang, tapi saya hanya menampilkan 3 bidang yang common saja. Salah satunya di programming yang saya tekunin, terus juga ada designing, ada content writer. Nah, sebenarnya nggak hanya 3 ini, banyak di bidang-bidang programming lainnya. Bisa kayak fotografi, itu juga banyak freelance fotografi. Kalau yang saya tekuni ini di bidang programming ya. Saya di bidang programming itu sudah mulai freelance pada saat saya SMK. Waktu itu kan saya memang sekolahnya SMK di SMK Taruna Bakti Depok dengan jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi waktu itu saya iseng-iseng freelance sama teman saya juga, teman kelas, ya belajar gimana caranya kita, skill kita atau hobi kita itu bisa kita jadikan uang gitu. Di bidang programming itu ada beberapa freelance ya sebenarnya. Itu ada yang biasa saya garap projectnya itu di mobile apps development, terus web apps development, terus juga ada sistem informasi dan lain-lain. Nah, yang di slide ini itu salah satu project kategori dalam programming, yaitu mobile apps development. Di mana kita sebagai freelance itu, sebagai freelancer kita diharuskan membuat aplikasi. Nah, antara itu aplikasi Android maupun iOS. Nah, kalau yang di sini ini waktu itu sedang marak tentang pandemi coronavirus ya. Jadi saya bikin aplikasi Android untuk coronavirus waktu itu. Nah, ini ada sedikit teaser atau sedikit review gimana sih kalau freelance bikin aplikasi ya kayak begini. Nah, selain di Android, sekarang juga alhamdulillah setahun yang lalu saya berhasil menabung uang dan membeli device untuk membuat aplikasi iOS. Nah, jadi saya juga baru masuk nih ke platform baru yaitu iOS. Dan ya kurang lebih baru setahun saya menggarap project-project iOS. Jadi sekarang
Yang saya kerjakan itu untuk mobilenya di Android sama iOS natif. Nah, selain tadi di mobile development, saya juga bergerak di bidang web apps development. Nah, ini salah satu project saya yang sedang finishing di 2020 ini. Alhamdulillah kemarin baru finishing sih. Nah, web apps development ini di mana kita sebagai freelancer diharuskan membuat aplikasi website. Nah, kalau yang di sampel di slideshow ini, waktu itu saya bikin e-commerce, nah, di mana si klien ini dia pengen menjual barang-barang komoditas Indonesia, tapi targetnya itu ke negara Eropa gitu. Kemarin kliennya minta seperti itu. Oke, tadi introduction mengenai freelance-nya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya ingin bukan menjawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke message saya kayak, Mas gimana cara menjadi freelancer? Terus kalau kekurangan kelebihannya freelancer itu apa sih? Apakah banyak lebihnya? Sebenarnya enggak juga ya, kekurangannya juga banyak. Terus gaji freelancer berapa ya? Nah, ini nih yang paling krusial. Freelancer gajinya berapa? Terus ada juga salah satu komponen penting dalam freelance itu hitung biaya projectnya berapa. Nah, nanti 4 topik ini bakalan saya bahas di slide ini. Jadi untuk teman-teman, semoga dapat apa yang saya sampaikan, oke? Nah, yang pertama itu gimana cara menjadi freelancer. Ini ada beberapa tips yang pribadi dari saya yang memang saya terapkan selama saya mulai dari SMK waktu itu. Nah, menurut saya hal yang paling utama untuk menjadi freelancer itu manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Karena kita sebagai freelance ini benar-benar harus mandiri, di mana kita harus bisa manage waktu kita, manage project kita. Karena di sini kita nggak ada yang nuntut harus kerja jam 8 sampai jam 5 gitu, nggak ada yang nuntut kayak gitu. Itu benar-benar kita diberi kebebasan. Nah, maka dari itu, dari kebebasan itu kita harus bisa memanage waktu. Jangan dengan kita bebas mau kerja dari jam berapapun, nanti nggak kerasa tiba-tiba udah deadline. Nah, itu penyakit yang paling sering. Dulu waktu saya pertama kali freelance itu belum peka sama hal-hal kayak begini, walaupun ini sepele, ternyata itu penting. Karena dengan kita bisa memanage waktu, itu kita bakalan bisa selesai tepat waktu, si kliennya nggak rugi juga, kita telat beresin projectnya, terus juga kita bakalan dapet rating bagus nih, bahwa kita, wah ini kita bakalan ternyata si freelancer ini kelarnya tepat waktu gitu. Itu bakalan untuk menambahkan rating kita juga sebagai freelancer. Nah, jadi ya kalau teman-teman yang mau menjadi freelancer itu penting banget ya manajemen waktu. Kayak saya ini sebagai mahasiswa juga, jadi saya gimana nih harus bagi waktu kuliah Senin sampai Jumat. Project ada 2 yang ongoing. Terus juga saya harus bagi waktu untuk bikin konten. Nah, itu menurut saya kegiatan yang cukup memakan waktu ya tiga-tiganya ya. Nah, dari situ saya harus belajar nih kayak wah kuliah ini kan suka ada jam kosongnya, itu saya pakai cicil untuk nyicil-nyicil project. Terus juga saya ambil pokoknya break Sabtu sama Minggu itu benar-benar nggak kerja gitu loh, nggak freelance. Saya benar-benar Sabtu entah itu bikin konten atau refreshing main game. Biasanya saya main game sih. Nah, itu teman-teman. Manajemen waktu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, cari alasan kenapa mau jadi freelance. Itu juga penting. Karena kalau kita mau jadi freelance cuman kayak biar keren-kerenan aja, biar ada status, wih gue freelancer nih gitu. Itu sebenarnya salah teman-teman. Kita harus tahu nih kalau mau sesuatu ya kita harus cari alasan kenapa kita mau itu. Nah, karena freelance ini bukan main-main. Dimana kita yang namanya freelance itu kita dikasih kepercayaan atau dikasih amanat untuk yang ngeberesin project yang requirement si klien minta gitu loh. Dan projectnya ini project real, bukan latihan project atau bukan tugas. Ini benar-benar project real yang akan dipakai nantinya.
Jadi freelance ini nggak main-main. Maka dari itu kita harus cari alasan. Nah, waktu itu ya eh terus terang aja alasan saya mau jadi freelance kenapa? Ya memang saya pengen kayak skill yang saya punya atau yang saya bisa itu gimana cara saya bisa menghasilkan uang dari skill yang saya punya gitu. Lalu yang ketiga, pilih bidang yang sesuai skill. eh Kenapa kita harus pilih bidang yang sesuai skill? Karena contohnya saya ini di programming ya. Kalau saya ambil bidang freelance di designing itu bakalan memberatkan saya karena satu saya nggak bisa designing. Walaupun misalnya budgetnya gede nih, tapi harus bisa desain itu bakalan menekan kita. Jadi ambillah project yang sesuai skill kita. Nah, entah itu kayak misalnya di programming ada mobile apps development, kita pede nih buat ngebit projectnya atau buat garap projectnya ya ambil aja nggak apa-apa. Asalkan kita pede, skillnya itu sesuai project yang diminta seperti itu. Karena kalau tapi misalnya teman-teman yang ada kayak bidang desain atau bidang di content writer itu nggak usah takut kita nggak ada project. Nah, kalau misalnya lagi sepi project, coba kita cari kolaborasi. Karena yang namanya di IT itu pasti itu bakalan masuk semua komponennya. Entah itu designing, entah itu content writer, itu pasti bakalan bisa kolaborasi sama developer. Yang developer butuh desain interface atau butuh desain grafis, terus juga butuh content writer untuk promosinya. Pasti nanti tiga hal itu bisa kolaborasi. Jadi jangan takut di bidang kita ini nggak bakal dapat kerjaan. Asal kita mau untuk cari dan nggak malu untuk menanyakan, pasti insya Allah ada project yang datang seperti itu. Nah lalu poin keempat yaitu buat portofolio. Nah kenapa di sini saya bilang saya masukkan cara menjadi freelancer itu harus buat portofolio. Portofolio ini merupakan senjata utama freelancer kalau menurut saya ya. Karena dengan portofolio ini itu kita bisa pede nih untuk ngebit sebuah project atau untuk ngasih tahu bahwa kita tuh pernah kerja atau experience kayak gini ke klien kita. Jadi semakin portofolio kita bagus itu semakin bagus senjata kita gitu loh. Kalau ngebit project dengan harga yang tinggi pun kita pede asalkan portofolio kita bagus. Dan terus mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya, aduh kan saya baru memulai nggak ada portofolio, itu kayak gimana dong? Berarti apakah saya nggak bisa jadi freelancer? Nggak gitu teman-teman. Banyak cara untuk kita mempercantik portofolio. Nah, misalnya contoh ya, ini kayak teman-teman yang masih sekolah, itu misalnya di sekolahnya kayak butuh website untuk manajemen item di Sarprasnya gitu. Itu bisa kita bikinin sistem informasi kayak gitu. Nah, nanti dari project itu bisa kita masukkan ke portofolio bahwa kita pernah bikin project kayak gini gitu. Terus juga ada sekolah atau ada yang perusahaan yang butuh company profile, itu juga kita bisa menambahkan portofolio kita dengan project seperti itu kalau menurut saya ya. Nah, jadi ya banyak cara untuk menambahkan portofolio kita. Nah, kalau misalnya hal yang lain seperti ikut lomba, itu ikut lomba juga bakalan ngeboost portofolio. Apalagi saya waktu itu ya. Waktu itu pas SMK saya belum punya portofolio apa-apa, belum pernah ngajain project, tapi saya pernah menang lomba. Nah, dengan kayak gitu itu bakalan saya masukin tuh portofolio bahwa saya pernah memenangkan lomba ini dan membuat project ini gitu. Jadi ikut lomba itu juga bakalan ngebantu portofolio kita. Jadi nggak cuma di projectkan aja untuk nambah portofolio.